Eh, Asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA atau yang disebut kalau kemarin kita bilang syaratnya dalam uji ANOVA ini, yang pertama variannya homogen. Jadi harus sama. Kalau homogen itu ya variannya harus sama di antara kelompok. Kemudian sampel atau kelompoknya independen. Jadi antara kelompok 1, kedua, ketiga dan seterusnya itu masing-masing punya unit sendiri-sendiri. Orangnya berbeda. Kelompok A misalnya ada 10 orang. Kelompok B ada 12 orang. Kelompok C ada misalnya 15 orang. Nggak apa-apa jumlahnya beda, ya, tetapi orang yang ada di dalam masing-masing kelompok pun tidak perlu sama, karena ini sifatnya independen, ya, mirip dengan yang uji T independen. Jadi boleh jumlah orangnya berbeda, tapi variannya harus homogen. Datanya harus berdistribusi normal. Ini tetap dalam statistik itu, kalau ini uji parametrik dan kita menguji data numerik, kayak skor tadi, angka-angka itu tuh numerik, maka dia harus diuji datanya terlebih dahulu, apakah berdistribusi normal atau tidak. Seperti halnya kemarin uji T dependen. Kalau normal bisa lanjut dengan T dependen, tapi kalau tidak normal maka gunakan non parametrik namanya Wilcoxon. Kalau uji T independen, jika di distribusi datanya normal, silahkan dengan T independen dilanjutkan. Tapi kalau dari hasil uji ternyata datanya tidak normal, maka harus uji non parametrik Mann-Whitney. Nah, begitu pula dengan ANOVA. Jika diuji datanya normal, semuanya 3 kelompok itu boleh dilanjutkan. Tapi kalau ada salah satu di antara 3 kelompok atau lebih kelompok tadi itu tidak normal, maka ujinya tidak boleh dilanjutkan dengan ANOVA. Tapi harus menggunakan uji non parametrik. Nah, pasangan untuk ANOVA ini jika tidak normal itu namanya Kruskal-Wallis. Ya, jadi ada berpasang-pasangan. Nah, itu syarat yang ketiga. Yang keempatnya, jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategorik. Untuk kategorik yang lebih dari 2 kelompok. Kalau uji T kan numerik dan kategorik, tapi hanya 2 kelompok. Nah, ini persyaratannya harus terpenuhi pada saat kita melakukan uji ANOVA. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, kemudian untuk uji ANOVA, karena dia varian, membandingkan varian di dalam kelompok dengan varian antar kelompok, ya, ini antar dengan dalam. B ini berarti between, berarti ini antar kelompoknya. Yang bawah ini within atau di dalam kelompok. Nah, ini menggunakan uji F. Jadi nanti di akhir pada saat kita ingin menemukan nilai ANOVA-nya berapa, maka harus menggunakan uji F yang kemarin sama dengan yang ada pada uji T independen. Itu dengan uji F di awal, tapi untuk menentukan apakah variannya sama atau tidak. Kalau di ANOVA uji F-nya ini untuk melihat nanti di akhir nilai ANOVA hitungnya itu F hitungnya berapa. Maka kita akan bandingkan varian antar kelompok dengan varian dalam kelompok, varian between dengan varian within, ya. DF-nya atau derajat kebebasan yang harus kita cari. Nah, untuk pembilang berarti pembilang ini yang ada di atas ini. Pembilang berarti varian between, rumusnya K-1. K ini adalah kelompoknya ada berapa. Kalau tadi ada kelompok A, B, C, oh berarti kelompoknya ada 3. Berarti 3-1. Dengan demikian, DF untuk pembilangnya 2. Sedangkan untuk penyebut, berarti yang untuk nanti pembandingnya, penyebut yang di bawahnya ini, nanti itu mencarinya dia dengan jumlah N-nya berapa. Kalau tadi misalnya kelompok A-nya 10, kelompok B-nya 12, sudah 22, kelompok C-nya 15, 22 tambah 15 berarti 37. 37 dikurangi 3, karena tadi ada A, B, C, K-nya kan 3. Jadi 34, maka DF untuk penyebutnya adalah 34. Penyebut itu berarti yang ke bawah nanti ya, yang di dalam tabel F itu yang baris, sedangkan yang pembilang nanti mencari DF-nya di kolom. Ya, kalau tadi berarti kolom 2, nanti kita cari di baris ke 14. Itu
ada angka berapa di situ titik temu ya. Nah, ini untuk DF-nya. Nah, kemudian nanti untuk varian within seperti ini. Rumusnya ya, varian within itu N1 dikurangi 1 kali varian yang ada pada kelompok 1. Ditambah N2-nya misalnya tadi jumlah sampel di kelompok pertama berapa? 10. Oh, berarti 10 kurangi 1. Terus varian kelompok 1 berapa? Misalnya 3,1 dikalikan. Varian ditambah dengan N di kelompok 2 berapa? Tadi 12, bisa kurangi 1. Nah, ini juga variannya harus diambil yang dari kelompok 2-nya. Kelompok B ada berapa atau berapa nilai variannya. Terus sampai ke K. K ini adalah lambang untuk kelompok yang terakhir. Nah, kalau cuma 3 berarti ini N yang ketiga. Kalau 3 kelompok. Tapi kalau 10 kelompok, K-nya diganti dengan angka 10. Berarti dia N pada kelompok 10. Ya, begitu pula variannya dicari pada varian yang terdapat pada kelompok 10 tadi. Berapa? Nah, kemudian dibagi dengan N min K tadi kan. N min K ini jumlahkan. Ini N1 plus N2 plus N3. Jumlahnya berapa? Kurangi K. K ini 3 kelompok misalnya ya. Nah, itu untuk mencari varian within atau varian di dalam kelompok. Nah, kalau sudah ketemu nanti varian dalam kelompoknya, kita tinggal cari varian antar kelompok. Nah, antar kelompok, kalau tadi di dalamnya ini N1 kurangi 1 kali varian yang ada pada kelompok 1, tapi di sini jumlah N-nya di luar kurung, kemudian kita lihat masing-masing rata-rata di kelompok 1 berapa, dikurangi rata-rata keseluruhan. Ya, rata-rata keseluruhan itu sudah penggabungan kelompok A, B, C. Jadi kita cari dulu nih X bar-nya dari keseluruhan, kemudian X bar masing-masing, nah dikurangkan, hasil pengurangan ini dikali dengan jumlah N. Terus sampai 3 kelompok ini ya, dibagi DF-nya. DF itu K-1. K-1 berarti ini jumlah kelompoknya tadi 3 dikurangi 1 berarti 2 ya. Nanti kita akan lebih jelas lagi kalau sudah ada soalnya. Nah, tadi langkah awal dari penghitungan ANOVA tadi kan diminta ada X bar. X bar keseluruhannya berapa? Nah, rumusnya seperti ini ya. Jadi N1 kali X bar pada kelompok 1 ditambah N2 kali X bar pada kelompok 2 dan seterusnya dibagi jumlah keseluruhan tadi yang berjumlah 37 misalnya. Nah, oleh karena itu untuk mencari nilai ANOVA nantinya langkah pertama itu kita harus mencari rata-rata pada masing-masing kelompok. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita harus mencari rata-rata keseluruhan yang ini. Dengan rumus ini. Baru nanti kita akan hitung yang namanya varian within dan varian between. Kalau sudah ketemu within dan between-nya tinggal dibagi menjadi nilai ANOVA menggunakan tabel F nantinya ya. Ini konsepnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh saja ya. Contoh kasusnya seperti ini. Ini kasusnya oke. Nah, ini ada 3 kelompok, 3 daerah. 3 daerah, ada daerah A, B, dan C. Kita akan bandingkan, misalnya HB, ibu hamil di 3 daerah ini. HB, ibu hamil di 3 daerah A, B, C ini kita akan bandingkan. Apakah nanti rata-rata HB-nya sama atau berbeda? Kalau berbeda, itu yang mana saja? Apakah A dengan B, atau A dengan C, atau B dengan C. Jadi pada saat kita menguji ANOVA, kemudian dia menyatakan ada perbedaan rata-rata, maka harus dilanjutkan dengan uji untuk menentukan yang mana yang berbeda antar 2 kelompok, A dengan B, A dengan C, atau B dengan C. Ya, seperti itu. Nah, ini kita ingin bandingkan rata-rata HB-nya pada 3 daerah. Nah, kemudian di random lah kelompok A atau daerah A, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang ibu hamil, misalnya
Orang pertama 10,2, yang kedua 8,9 dan seterusnya sampai 5 orang kita ukur satu persatu HB-nya. Kemudian darah B di random juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 orang. HB-nya ada 10,0, 11,5 dan seterusnya. Dan di daerah C di random ada 4 orang yang menjadi sampel. Masing-masing 9,3, 10,2 dan seterusnya. Nah, kita kalau dilihat dari jumlah N-nya, ini boleh berbeda. Kenapa? Karena independen masing-masing kelompok. Tidak saling pada kelompok yang berbeda dengan uji T dependen. Itu harus sama jumlah datanya. Kalau pengukuran pertama ada 12, maka pengukuran kedua pun harus orang yang sama, yaitu 12 orang tadi. Jadi ada pre dan post. Tapi pada saat kelompoknya independen, atau berbeda orangnya, berbeda sampelnya, jumlahnya boleh tidak sama. Kalau misalnya Bapak Ibu tanya, kalau misalnya disamakan semuanya 6, semua boleh nggak? Lebih bagus. Ya, itu akan lebih bagus. Karena jumlah orangnya sama. Dan ini harus homogen. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat, ini kalau lihat angka-angka gini kan, ini berbeda. Tapi belum tentu bahwa dari hasil uji analisis di ANOVA bisa jadi menyatakan itu tidak ada perbedaan. Atau bisa jadi ada perbedaan, tetapi kalau ada perbedaan kita harus lanjut ujinya untuk menentukan yang mana yang beda. Apakah daerah A dengan B, A dengan C, atau B dengan C. Nanti bisa saja yang beda itu A dengan C, tapi A dengan B tidak beda, B dengan C tidak beda. Nah, oleh karena itu, perbedaan pada ANOVA harus dilanjutkan dengan uji selanjutnya. Ya. Ini kita minta dibuktikan untuk perbedaan rata-rata HB pada ketiga daerah tersebut, alfa yang digunakan diminta 0,05 alfanya. Nanti kita lihat pada tabel F untuk alfa 0,05, jangan di alfa yang lain. Nah, kemudian nanti dikerjakan soalnya. Di sini apabila terdapat perbedaan rata-rata, maka analisis harus dilanjutkan. Post hoc test namanya ya. Post hoc test untuk uji lanjutannya. Nah, tadi bedanya yang mana nih? Apakah A dengan B, A dengan C, atau B dengan C? Itu post hoc test. Post hoc test itu banyak ya macamnya. Dan yang kita pakai ini adalah post hoc test Bonferroni. Post hoc test Bonferroni. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk post hoc testnya nanti seperti ini, dan karena dia hanya 2 kelompok maka jadinya T lagi seperti uji T ya. Jadi di sini kita akan cari T hitungnya berapa dibandingkannya nanti pada saat post hoc kita tidak lagi menggunakan tabel F tapi harus ke tabel T antar 2 kelompok ya, DF-nya N-K ya, DF-nya. Terus level signifikannya tadi kan alfanya 0,05. Nah, kalau pada Bonferroni, maka alfa itu menjadi alfa astris ya, ada bintang di sininya, alfa kemudian bintang. Nah, ini diperoleh dari alfa yang diminta tadi pada satu GF yang 0,05 dibagi K. Jadi tadi 0,05 harus dibagi 3, dibagi dengan jumlah kelompok yang ada, daerah A, daerah B, dan daerah C. Nah, itu tentunya akan lebih kecil lagi nanti hasilnya 0,05 dibagi 3 akan lebih kecil dari 0,05 pasti ya. Seperti itu. Nah, itu yang akan jadi patokan untuk uji Bonferroninya nanti ya. Itu konsepnya seperti itu. Sekarang kita akan coba hitung si apa berarti balik ke sini ya. Kita akan coba hitung ininya apa nilainya. Jam 10. Ya, kita coba akan hitung ini nilainya apakah berbeda rata-ratanya atau tidak ya. Kita tulis dulu aja. Kita si soalnya ya, kita salin dulu. Yang penting yang kita salin itu nilai-nilainya, kemudian jumlah N-nya. Ya, baru kita akan hitung masing-masing. Di A itu ada berapa tadi? 10,2, terus 8,9, 9,0,
10,0, dan 9,6. Kemudian yang B itu ada 10,0, 11,5, 12,2, 10,8, 10,0, dan 12,0. Sedangkan C ada 9,3, 10,2, 10,0, dan 7,8. Oke ya. Jadi Bapak Ibu salin seperti ini. Nanti kita akan coba lihat nilainya berapa ya. Oke, selanjutnya kita untuk menentukan itu kan kita harus tahu jumlah n-nya. Berarti harusnya nyamping dia ya. Kalau ke samping bisa, itu bisa langsung ke sebelah kanannya ya. Karena nggak bisa, jadi kita tulis lagi aja di bawah. A itu di sini ada N dan X bar. Kemudian ada B, ada C. Nah, yang A, N-nya berapa? Itu ada 10,2 dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Kan A, 5 orang. Kemudian B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, 6 orang. Kemudian yang C, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 orang. Jadi kita sebenarnya lebih bagus nyamping. Ya, nyamping. Karena ini nggak cukup ke samping. Jadi kita tulis lagi. Ada N dan X bar. Seperti ini. A, B, C ya ke bawah. Tinggal kita cari sekarang rata-rata pada masing-masing kelompok. Nah, rata-rata masing kelompok kan untuk menentukan jumlah rata-rata kan jumlah X dibagi N kan. Rumusnya seperti itu, X dibagi N. Jadi untuk X bar itu X bar sama dengan jumlah X dibagi N. Nah, sekarang kita akan hitung yang A. Yang A itu tinggal dijumlahkan 10,2 tambah 8,9 tambah 9 tambah 10 tambah 9,6. Totalnya berapa? Kemudian dibagi N ya. Kita coba hitung. Sepuluh koma dua tambah 8,9 tambah 9 dan 10 berarti tambah 19 tambah 9,6. Nah, total seluruhnya adalah 47,7. 47,7 langsung saja 47,7 dibagi jumlah N-nya di sini adalah 5. Jadi 47,7 dibagi 5. Hasilnya 9,54 ya. Tulis. Jadi X di barisan A 9,54. Kemudian kita cari yang B sekarang. Yang B itu 10 tambah 11,5 tambah 12,2 tambah 10,8 tambah 10 dan 12 berarti 22 ya, tambah 22. Totalnya 66,5. Ya, dibagi 1 2 3 6 kan? Dibagi 6. 6,5 dibagi 6 itu hasilnya 11,08. 11,08. Oke. Tinggal yang C. Yang C sekarang 9,3 ditambah 10,2 tambah 10 tambah 7,8. Hasilnya 37,3. Ini jumlah N-nya 4, berarti 37,3 dibagi 4. 9,33 ya, di dua angka belakang koma. 9,33. Ya. Nah, jadi kita sudah dapat nih jumlah N pada masing-masing kelompok dan jumlah X bar atau rata-rata pada masing-masing kelompok. Ya. Di A, N-nya ada 5, rata-ratanya 9,54. B, jumlah N-nya 6,
rata-ratanya 11,08. Dan C, jumlah N-nya 4, rata-ratanya 9,33. Nah, ini sampai sini. Ada yang tanyakan? Sampai ketemu kita, oh N-nya di mana sih ngitungnya? Terus X-bar-nya pada masing-masing kelompok. Sudah? Ada yang tanyakan sampai sini? Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke. Nah, berarti di langkah pertama kita sudah bisa menemukan jumlah N pada masing-masing kelompok dan jumlah rata-rata pada masing-masing kelompok. Kemudian langkah kedua, kita harus menghitung X bar yang keseluruhannya itu. X bar yang keseluruhan yang ini. Ya, ini kan X barnya. Berarti ini langkah pertamanya, kemudian langkah kedua kita menghitung X bar keseluruhan. Ya, jadi X bar di situ sama dengan, kita masukkan aja langsung angkanya ya, yang kedua ini. N pada kelompok 1 berarti yang A kan, N pada kelompok 1 itu sudah ada 5 kan, berarti dalam ini huruf K 5 kurangi, kali ya, 5 kali X bar pada A. A itu berarti tadi 9,54. Jadi kali 9,54. Tutup, tambah. N kedua berarti di kelompok B, N-nya 6. 6 kali X bar pada kelompok B, 11,08. Kemudian tambah lagi. Yang ketiga, itu kelompok 3. Itu N-nya 4 dikali X barnya 9,33 ya. Nah, dibagi N. N ini N keseluruhan. Ya, jumlah keseluruhan tinggal dijumlahkan tuh 5 plus 6 plus 4. Jadi 11 tambah 4, 15 ya. 15. 11 tambah 4, 15. Jadi dibagi 15. Ya, sudah, tapi belum ketemu hasilnya ini. Jadi X barnya 5 kali 9,54 tambah 6 kali 11,08 tambah 4 kali 9,33. Nah, tinggal kita sederhanakan masing-masing di dalam kurung itu, kita cari hasilnya berapa. Angka 15 itu kan udah jadi, 15 mah nggak perlu disederhanakan lagi. Jadi nanti di atas itu ada 3 angka yang akan kita jumlahkan ya. Oke, sekarang kita cari masing-masing perkaliannya dulu. Nah, jadi ini sama dengan, sekarang yang kelompok A dulu. Kelompok A itu 5 kali 9,54 sama dengan 47,7 ya. 47,7 tambah yang kelompok B sekarang 6 kali 11,08. Hasilnya 66,48. 66,48. Kemudian tambah satu lagi, itu kelompok C 4 kali 9,33. Hasilnya 37,32. 37,32 dibagi 15. Oke, nih. Udah mulai sederhana penghitungannya ya. Sudah ketemu nih 47,7 plus 66,48 plus 37,32. Tinggal yang atas itu kita jumlahkan seluruhnya bagi 15 ya. Oke, kita jumlahkan dulu. Jumlahkan tambah 66,48 66,48 S tambah 47,7. Hasilnya 151,5. 151,5.
tinggal bagi 15 ya. Ini dibagi 15. 10,01. 10,1, sorry, 10,1 ya. Nah, sudah ketemu nanti nih. Nilai X barnya 10,1, betul nggak? Bapak Ibu hitung? Betul ya, 10,1. Nah, ini adalah X bar keseluruhannya. Jadi kita bisa masuk sekarang ke penghitungan varian within dan varian between. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai langkah kedua pengerjaan. Jadi langkah pertama tadi kita tentukan jumlah N dan rata-rata pada masing-masing kelompok. Kemudian langkah keduanya kita cari nilai rata-rata keseluruhannya berapa. Ternyata 10,1. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Masih aman, Pak. Aman, sip. Alhamdulillah. Oke, berarti sekarang kita masuk ke pencarian within. Ya, within-nya. Nah, di within ini kan yang diminta N, jumlah N pada masing-masing kelompok. Terus, variannya belum dihitung, Ibu ya. Ini variannya belum ketemu nih. Varian pada masing-masing kelompoknya di sini nggak ada. Ya, berarti kita harus cari standar deviasi pada masing-masing kelompok tadi ya. Yang sudah bisa dihitung, coba X bar sudah, kemudian ini within nggak bisa, between sudah bisa dihitung belum? Nah, kalau between jumlah N ini sudah ada kan? Sudah ada pada masing-masing tadi kita yang di langkah pertama, N di A 5, N B 6 dan C 4. Ini berarti bisa. Terus X bar pada masing-masing kelompok sudah dihitung? Sudah ada. X bar keseluruhan sudah dihitung? Sudah juga. Ya, jadi yang sudah bisa dihitung dengan angka-angka tadi adalah varian between. Kalau varian within, ini kalau kita balik lagi ke varian within, ini, nah dia minta ini ada varian pada masing-masing kelompok. Jadi Bapak Ibu boleh sebetulnya mau menghitung misalnya yang varian between dulu lah saya hitung karena angkanya sudah ada, boleh. Jadi boleh langkah ketiganya kita menghitung varian between. Terus baru nanti hitung kalau mau ke within, masuk within berarti harus cari dulu masing-masingnya variannya berapa nih. Nah, itu yang harus kita lakukan baru bisa ngitung varian within. Nah, sekarang Bapak Ibu mau ngitung yang mana dulu? Apakah mau menghitung within dulu atau menghitung between? Kalau menghitung within berarti kita harus masuk dulu ke sini. Mencari varian pada masing-masing kelompok. Atau udahlah between, boleh ya. Tapi nanti kayak bolak-balik gitu. Ya, tapi boleh aja karena itu ada semua nanti ketemu. Kalau saya sih udahlah kita masuk ke within dulu, tetapi kita harus ketemu dulu nih varian pada masing-masing kelompok. Pak Ibu kan sudah tahu rumus untuk mencari varian yang kita punya kan standar deviasi, rumus standar deviasi itu. Nggak apa-apa, kita cari aja standar deviasinya, nanti kalau sudah ketemu angkanya, pada masing-masing kelompok tinggal dikuadratkan, itu menjadi varian. Ya, gimana Bapak Ibu? Setuju kita masuk langkah tiganya berarti mencari standar deviasi pada masing-masing kelompok dulu aja. Ya, oke? Oke, berarti langkah ketiga kita menentukan standar deviasi ya. Menentukan standar deviasi pada masing-masing kelompok. Oke, nah sekarang kita yang A dulu ya. Kelompok, biar gampang, kelompok A sekarang. Nah, kelompok A kan angkanya tadi yang berjejer nyamping nih, yang ini. Ya, di awal kan kita udah
salin nih, yang ini A, yang 10, berapa? 2, 8,9, 9, nah itu kan nyamping. Nah kita buat ke bawah nanti 10,2, kemudian di bawahnya ada 8,9 dan seterusnya ya. Nih kita salin dulu pada kelompok A, berarti nanti ada nilai X-nya ya. Kita buat tabel untuk mempermudah. X, kemudian ada X min X bar, ada X min X bar kuadrat. Saya pindahin dulu angkanya, ada 10,2, 8,9, 9,0, 10,0, dan 9,6. Nih, jadi Bapak Ibu bikin gini ke bawah, perhatikan. Kita untuk mencari standar deviasi. Jadi X-nya itu nilai X pada masing-masing orang. Berarti HB-nya berapa pada masing-masing orang itu ya. Ada orang pertama 10,2, kemudian ada 8,9, 9,0, 10,0, dan 10,6. Jadi bedanya, kalau dia tadi di soal itu nyamping nulisnya, kita pada saat mau menghitung standar deviasi harus ke bawah. Karena nanti dijumlahkan ke bawah ya. Oke, paham ya sampai sini. Kemudian pada kolom keduanya itu kan ada X min X bar. X-nya yang mana? Yaitu pada masing-masing nilai tadi. Yang orang pertama 10,2. X barnya mana? X bar di kelompok A itu berapa? 9,54. Berarti 10,2 dikurangi 9,54 berapa? Hasilnya simpan di situ. Begitu pula dengan orang kedua dan seterusnya. Ya, sekarang kita hitung pada masing-masing ya. Oke, yang pertama si X-nya itu 10,2. 10,2 dikurangi X bar. X bar pada mana? X bar pada kelompok A. Kelompok A itu X barnya 9,54. Berarti kurangi 9,54. Nah, hasilnya 0,66. Kita langsung dikuadratkan saja mendingan ya, supaya gampang. Ini 0,66. Kemudian nyamping ke kolom sebelahnya. Kolom sebelahnya itu kan X min X bar kuadrat. Berarti ini dikalikan dengan angka yang sama. Jadi dikali lagi, kali 0,66 lagi. Hasilnya 0,435. Kita dua angka belakang koma saja. Berarti 0,44. Oke, saya perlihatkan dulu ya. Jadi ini untuk orang pertama di kelompok A, X min X barnya 0,66. Kemudian dikuadratkan 0,66 itu menjadi 0,44. Ya. Oke. Saya. Nah, kemudian orang kedua pada kelompok A itu X-nya 8,9 dikurangi 9,54. Kemudian hasilnya dikuadratkan. Coba kita hitung. 8,9 dikurangi rata-ratanya di kelompok A adalah 9,54. Hasilnya itu minus 0,64. Minus 0,64. Nah, ini dikalikan lagi dengan angka yang sama, yang min tadi ya. Min kali min itu positif nanti kan. Kali 0,64 minus sama dengan 0,41. 0,41. Hasil akhirnya sih sebetulnya 0,4096 karena dua angka belakang koma, jadi yang 0 itu di belakangnya kan angka 9 kita naikkan ya. Oke, terus orang ketiga itu nilai HB-nya 9,0 dikurangi rata-ratanya adalah 9,54. Hasilnya minus 0,54. Nah, ini dikalikan dengan angka yang sama. Kali minus 0,54. Hasilnya 0,29. Terus orang keempat 10,0 dikurangi rata-ratanya 9,54. Hasilnya 0,46.
kemudian dikuadratkan, hasilnya 0,21. Yang terakhir 9,6 dikurangi rata-ratanya 9,54, hasilnya 0,06, dikuadratkan, hasilnya 0,004 ya. Nah, ini kenapa 3 angka? Karena kalau 2 angka diambil itu hilang semua. Jadi harus 3 angka. Nah, ini udah ketentuan seperti itu. Nah, maka kita sudah dapat nih hasilnya ya. Untuk kelompok A, tapi belum standar deviasinya belum ketemu ya ini. Hasilnya seperti ini. Yang kita butuhkan nanti adalah penjumlahan dari X min X bar kuadrat. Jadi yang 2 kolom sebelumnya nggak perlu dijumlahkan. Yang X-nya, kemudian X min X bar juga tidak perlu dijumlahkan. Yang harus dijumlahkan adalah kelompok ketiganya atau kolom 3. Ya, dari 0,44 terus ke bawah dijumlahkan sampai 0,004. Itu hasilnya berapa. Nah, itu yang kita butuhkan. Kenapa kok yang dijumlahkan yang itu? Karena di dalam rumus standar deviasi itu yang dibutuhkan adalah jumlah X min X barnya. X min X barnya yang dijumlahkan. Yang kuadrat ya, jumlah X min X bar kuadrat. Bukan jumlah X min X bar saja, tapi ada kuadratnya. Oke, sudah disalin, kita jumlahkan dulu ya. Jumlahkan. Kalau saya jumlahkan, ini hasilnya 1,364. Hah? Ya. Betul ya, Bu? Oke, 1,364. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam rumus standar deviasi. Rumusnya yang seperti apa ini? Kan sudah ada kan rumusnya. Standar deviasi sama dengan akar dari jumlah X min X bar kuadrat per N min 1. Nah, ini rumusnya. S sama dengan akar dari penjumlahan X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, itu yang sigma X min X bar kuadrat itu kan angkanya sudah ada tuh 1,364 dibagi N. N yang mana tuh? N yang pada kelompok A karena kita sedang menghitung A. N-nya adalah 5. Nanti 5 min 1 bagi 4. Berarti nanti 1,364 dibagi 4 hasilnya diakarkan. Gitu ya. Nah, ketemulah standar deviasi. Oke, nah sekarang kita hitung nih standar deviasi berapa sih yang A ini. Berarti S pada A ini akan sama dengan akar 1,364 dibagi N-nya 5 min 1 ya, sama dengan akar 1,364 dibagi 4. Coba kita hitung. 1,364 dibagi 4. Hasilnya 0,341 ya. 0,341 diakarkan. Nah, ini makanya kalkulatornya harus ada akarnya. Kita pakai yang akar dari 0,341 akan sama dengan 0,583. Berarti 0,58 aja ya. 0,58.
Nih, hasilnya sudah ketemu. Ini ya. Jadi standar deviasinya akan sama dengan akar dari 1,364 bagi 5 kurangi 1. Nah, kita sederhanakan 5 min 1-nya berarti 4 kan. Jadi sama dengan akar 1,364 dibagi 4. Nah, kemudian angka pembagian itu yang di dalam akar kita sederhanakan, ternyata hasilnya 0,341. Ya, jadi 1,364 dibagi 4 itu hasilnya 0,341. Nah, tinggal diakarkan. Akar dari 0,341 berapa? Hasilnya 0,58. Nah, angka 0,58 ini adalah standar deviasi. Jadi huruf S yang tidak ada kuadratnya. Di standar deviasi. Gitu ya. Ini kalau dia dikuadratkan 0,58 itu menjadi varian. Kan yang diminta di dalam rumusnya itu adalah varian. Oke, ini ketemu nih yang A sudah ketemu. Udah nggak usah dikuadratkan di sini. Nanti dikuadratkan di dalam rumus varian ini aja apa within ya. Oke, sampai sini dulu. Yang kelompok A sudah bisa dipahami cara mencarinya. Nanti yang B juga sama, caranya begini. B dan C. Udah ya, yang A sudah ketemu 1. Sekarang kita akan cari kelompok B-nya. Ini kelompok B ada panjang, apa banyak ya? Ada berapa tadi? Ada 6 kelompok B. Sekarang kelompok B. Nah, buat tabel lagi seperti tadi ya, kelompok B-nya. Kemudian kolom pertama X, kolom kedua X min X bar, dan kolom ketiga X min X bar kuadrat. Nah, kemudian kita pindahkan yang X-nya yang ada di kelompok B. Mana tadi B-nya? Ada 10,0, terus 11,5, 12,2, 10,8, ada 10,0, dan 12,0. Ya, ini yang untuk kelompok B. Nih, kita cuma cara penulisannya aja ya, yang beda. Yang di soal nyamping, ini yang pada saat kita akan menghitung standar deviasinya, tulisnya ke bawah. Kemudian X barnya juga sudah ketemu di kelompok B itu 11,08. Tinggal Bapak Ibu menguranginya. Ya. Jadi kita hitung dulu ya pada masing-masing. Pertama 10 dikurangi X bar pada kelompok B 11,08. 11,08. Hasilnya adalah minus 1,08. Minus 1,08. Kita langsung saja dikuadratkan ya. Hasilnya 1,17. Benar enggak ya? Coba ulangi. 1,08. Ya, 1,17 tuh ya. Terus orang yang kedua X-nya 11,5 dikurangi X bar pada kelompok B 11,08 sama dengan 0,42 dikuadratkan hasilnya 0,18. Ketiga 12,2 dikurangi 11,08 hasilnya 1,12 kemudian dikuadratkan sama dengan 1,25. Selanjutnya 10,8 dikurangi 11,08 hasilnya minus 0,18.
0,28 dikuadratkan hasilnya 0,08. Terus orang selanjutnya 10,8 dikurangi 11,08 hasilnya minus, itu sama ya 10,08. Oh, salah. Yang kelima itu 10,0. 10 dikurangi 11,08. 1,08 kuadratkan 1,17. Terus yang terakhir 12 dikurangi 11,08. Hasilnya 0,92. Kemudian dikuadratkan hasilnya 0,85. Oke. Tolong Bapak Ibu juga hitung ya, karena untuk ngecek aja. Nah, kita sudah ketemu nih. Jadi ini tinggal menjumlahkan nanti ya. Yang kolom X min X bar kuadratnya tinggal dijumlahkan. Kita akan jumlahkan dulu. Satu koma 17 tambah 0. Tiga belas, 18, 125. Hasilnya 4,7. Oke, kemudian kita masuk ke rumusnya ya. Ke standar deviasinya. Jadi standar deviasinya sama dengan N pada kelompok B ada 6. 6 min 1. Sekarang 4,7 dibagi 5. 0,94 hasilnya. Akar 0,94. Tinggal cari akarnya berapa. Akar 0,94 sama dengan 0,97. Coba dicek ulang ya. 4,7 bagi 0,94. Ya, hasilnya 0,97 ya, sudah. Ini yang B sudah ketemu 0,97 ya. Tinggal satu lagi, kita kelompok C-nya. Oke, sekarang hitung kelompok C. Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Yang Kenapa? kelompok A itu tadi Bapak jumlahnya kan 1,36 ya. 1,364. Hah? Ya, Kenapa? 1,364. Saya ngitungnya itu 1,354. 1, Dari jumlahnya beda ya? Iya, yang 0,44 tambah 0,41 tambah 0,29 tambah. Ya, yang 044, 041, 029 gitu kan? Ya, Ini saya jumlahkan manual nih, coba ya. Coba, nggak apa-apa. Itu 1,354.
Coba 4. 4 plus 1, 5, 14. Oh iya. 54 ya. Sorry. Benar-benar. 354, 4. 1,35. Jadi 4191. Iya, ini 15 kan ya. Iya. 10, 15. Oke. Coba kita perbaiki ya. Jadi 1,354 kan? 1,354. 54. Coba. Hasilnya berapa tuh? Hasil akhirnya berapa? 1,3 dibagi 4. Ya, hasil akhir dari akarnya. Ya, benar. Coba ya, saya hitung ulang. Jadi 1,354 dibagi 4. 0,34 ya. Ya, akar 0,34. Oh, nggak ada angka satunya. Oke. 0 tuh. Ini berarti 0,58. 0,58 hasilnya. Oh, Tetap ya, ya. sama ya. Oh, 0,6. Ya. Ya, hasil akhirnya nggak berubah ya, karena beda di akhirnya itu 0,001 per 1000, jadi nggak bermakna. Angka akhirnya tetap 0,58 ya. Akar 0,34. Ya, tetap sama ya. Dah. Yang B tadi tolong dicek juga ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang C. Sambil dicek silahkan ya kalau ada kesalahan. Yang C itu ini kelompok C. Sembilan koma tiga, terus 10,2, 10,0 dan 7,8. Rata-ratanya yang C itu 9,33 ya. Oke, ya. Jadi sekarang 9,3 orang pertama, rata-ratanya 9,33 dikurangi 9,33. Hasilnya 0,03 minus ya. Minus 0,03 langsung dikuadratkan. 0,009. Terus orang kedua 10,2 dikurangi rata-rata pada kelompok C itu 9,33. Hasilnya 0,87. Langsung dikuadratkan. Hasilnya 0,769. Dua angka belakang koma jadi 0,76. Terus orang ketiga 10 dikurangi 9,33, hasilnya 0,67. Dikuadratkan, hasilnya 0,4489, dua angka belakang koma berarti 0,45. Dan orang yang keempat 7,8 dikurangi 9,33, hasilnya minus 1,53. Dikuadratkan, hasilnya 2,34. 2,34. Sama kita jumlahkan yang terakhirnya ya. Jadi yang atas 0,0009 plus 0,76 plus 0,45
plus lagi 2,34. Hasilnya 3,55. Oke, sekarang dihitung standar deviasinya sama dengan akar dari 3,55 dibagi N-nya 4 kan ini. 4 min 1. 3,55 dibagi 3. Nah, sekarang kita cari 3,55 dibagi 3. 1, akar 1,18. Nah, akar dari 1,18 adalah 1,086. Jadi 1,09. Nih. Jadi kita udah ketemu yang C. Tolong dicek ulang ya Bapak Ibu. Takut ada selisih angka tadi. Jadi nilai akhir di C itu standar deviasinya 1,09. Nah, tiga-tiganya udah ketemu nih kita. Ya, tiga-tiganya sudah ketemu tadi yang A 0,58, B 0,97 dan C 1,09. Baru kita bisa ngitung yang within. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Enggak, Pak. Enggak ya? Bisa ya? Ya. Oke, nah sekarang baru kita nih bisa ngitung yang within. Berarti ini langkah keberapa nih? Mana-mana. Langkah ketiga menentukan standar deviasi pada masing-masing kelompok. Tadi ya sudah. Berarti kita yang keempat ya. Sekarang yang keempat kita ngitung within. Keempatnya, keempat menghitung varian within. Nah, itu tinggal masukkan ke rumusnya tuh. Varian within sama dengan kan di situ tuh N pada kelompok 1. Berarti kelompok A N-nya itu ada harus dibongkar lagi. Oke, N-nya 5. 5 min 1. Kemudian tadi kita sudah ngitung varian pada A itu adalah 0,58 kan, itu standar deviasinya. 0,58. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada kuadratnya, ini standar deviasi. Karena diminta variannya, maka nih kalau Bapak Ibu gini, nah misalnya saya sedang mengganti lambang yang ada pada rumus ya dengan angka, ini kelompok A dulu kita. 5 ini kan dari N yang ada pada A. Angka 1 ini udah rumus dari sana, min 1. Kemudian 0,58, kalau Bapak Ibu nulisnya seperti ini, sesuai dengan yang kita hasilkan, ini adalah nilai standar deviasi. Tapi yang diminta di dalam soal itu varian. Maka tinggal dipakai kuadrat aja di sini ya. Jadi 0,58 kuadrat. Nah, jadi begini. Kalau sudah begini ada kuadratnya, itu jadi nanti dikuadratkan nilai varian. Kemudian ditambah ya yang B sekarang. Tambah yang B itu N-nya itu ada 6 kurangi 1. Variannya di B itu adalah berapa tadi ya? B itu 0,97. 0,97 kuadrat, kemudian tambah lagi yang C, N-nya 4, kurangi 1, kali variannya adalah
C 1,09 kuadrat. 1,09 kuadrat. Kemudian dibagi dengan N. N ini N besar keseluruhan. Yang keseluruhan itu 5 plus 6 plus 4. Berarti 15. Dikurangi K. K-nya itu 3 kelompok A, B, C. Ya. Jadi ini 15 dibagi 15 dikurangi 3. Nih. Jadi semua lambang yang ada di dalam rumus itu kita sudah ganti dengan angka. Nah, kalau sudah jadi angka begini kan tinggal menyederhanakan saja. Jadi yang pertama kita akan selesaikan yang kuadrat-kuadrat dulu ya. Yang kuadrat-kuadrat dulu dengan yang pengurangan. 5 min 1, 4, terus dikali, itu kan langsung. Jadi perkalian kalau seperti itu maknanya dikali ya, tidak, walaupun tidak ada lambang di situ, jadi kalau langsung rapat gitu, itu berarti dikalikan. Oke, kita sederhanakan ya, masing-masing. Ini akan sama dengan, jadi ini 4, 5 min 1, 4, dikali, nah dikuadratkan nih, 0, 0,58 kuadrat. Hasilnya 0,336. Nah, berarti kita kan dua angka belakang koma nih. Jadi 0,34 ya. Kali 0,34. Terus tambah 6 min 1, 5. Nah, kali 0,97 kuadrat. Hasilnya 0,94. 0,94 tambah pengurangannya 4 min 1 berarti 3 kali 1,09 kuadrat. 1,09 kuadrat. 1,19 ya. 1,19. Kemudian 15 min 3 jadi 12. Oke, sudah mulai semakin sederhana ya. Sudah seperti ini. Nah, 4 kali 0,34 tambah 5 kali 0,94 tambah 3 kali 1,19 dibagi 12. Ya, semakin dekat ke hasil akhir dari Witkin. Oke, sudah. Nah, kita sederhanakan lagi yang dalam kurung itu kita temukan dulu masing-masing angka yang diselesaikan pada masing-masing kurung tadi. Yang 4 kali 0,34 berapa gitu ya. Kita semakin disederhanakan. Oke, 4 kali 0,34 itu hasilnya 1,36. 1,36 ditambah 5 kali 0,94. Hasilnya 4,7. Tambah lagi, satu lagi 3 kali 1,19. Hasilnya 3,57. Dibagi 12. Kemudian penambahan itu kita cari jumlahnya. Langsung ditambahkan. Hasilnya 9,63 dibagi 12.
Hasilnya Yang 0,80 ya. Oke, varian within-nya sudah ketemu ya. 0,80 ya dari sini nih. Terus makin disederhanakan dan ketemulah angka 0,80. Ini adalah varian within. Tinggal kita mencari varian between-nya. Satu angka lagi kita cari, yang between. Kalau within kita sudah ketemu dengan rangkaian langkah yang lumayan panjang ya. Tadi karena harus mencari standar deviasinya dulu. Oke, sampai ketemu nilai varian within. Bisa diikuti? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, berarti kita tinggal mencari varian between. Nih, yang rumusnya yang ini, between. Oke, berarti kita masuk ke langkah yang kelima. Yang kelima, kita akan cari between-nya berapa. Menentukan varian between. Jadi varian between sama dengan, kita ganti dulu lambangnya. Nah, N pada 1 berarti kelompok A, jumlah N-nya kan tadi sudah ya. Ada berapa? Ada 5. Berarti yang pertama ini 5 yang di luar kurungnya, kemudian kali X bar pada A itu 9,54. 9,54 dikurangi X bar keseluruhan tadi udah dihitung 10,01. Dikurangi 10,1 ya. 10,1. Terus ditambah dengan N pada B. N pada B itu 6. Kemudian dalam kurung rata-rata B-nya 11,08. 08 dikurangi 10,1 ditambah dengan N pada kelompok C itu 4 dikali rata-rata C-nya 9,33 kurangi 10,1. Nah, semua dikuadratkan ya, yang setelah kurungnya itu kuadrat-kuadrat. Oke, dibagi K. K-nya itu adalah kelompok, jumlah kelompoknya kan tadi ada 3, berarti 3 min 1. Sekarang ya berarti ini ya sudah seperti ini nih, cukup ke sampingnya. Ingat setiap setelah kurung jangan lupa, biasanya mahasiswa lupa mengkuadratkan nanti hasilnya. Nah, ini yang dikuadratkan yang dalam kurungnya saja, yang depannya yang N-nya itu enggak termasuk. Oke, nah sekarang kita sederhanakan. Kita sederhanakan. Yang 9,54 dikurangi 10,1 minus, berarti ini 5 kali minus 0,56 kuadrat ditambah 6 ya kali berapa nanti 11,08 dikurangi 10,1 0,98 kuadrat tambah 4 kalinya 9,33 dikurangi 10,1 minus 0,77 kuadrat lagi 2. Oke, berarti ini
Udah semakin simpel ya. Semakin sering 5 kali dalam kurung itu minus 0,56. Nah, kuadrat nanti dikuadratkan. Itu yang diselesaikan terlebih dulu. Nanti kuadratnya berapa ya. Seperti ini. 3-1-nya sudah menjadi angka 2 di situ. Pak, maaf, Yuk, yang 10,1 itu dari mana ya, Pak? Itu X bar keseluruhan. X bar keseluruhan. Iya, yang ini. Yang di langkah 2 kita udah ngitung kan. Di langkah 2. Nih, 10,01. Udah ketemu. Rata-rata seluruhnya. Langkah 2 kan kita di sini nih. Ini langkah 2 kan, ngitung di rumus ini. Nah, hasilnya 10,1. Oh ya, baik, Pak. Oke, ya, sip. Nah, sampai sini kita tinggal menyederhanakan lagi ya. Ini sudah kita selesaikan yang kuadrat-kuadratnya dulu. Nanti biar dia masuk bergabung dengan yang N-nya berapa dikurangi hasil kuadratnya. Oke, yang pertama 5 dikali. Seperti ya. Kita cari sekarang masing-masing kuadratnya dulu. Minus 0,56. Kuadrat hasilnya 0,31. 0,31 tambah 6 kali 0,98 kuadrat 0,96. Kemudian tambah 4 kali minus 0,77 kuadrat. 0,77 0,59 dibagi 2. Oke, nanti selesaikan dulu. 5 kali 0,31 1,55. 6 kali 0,96 5,76 4 kali 0,9 2,36. Oke, hasil akhirnya 4,84 ya. Nah, ini jadi yang pertama tadi ini kan disederhanakan tapi masih ada kuadrat nih, masih ada kuadrat-kuadrat di setiap habis kurungnya nih kuadrat. Nah, jadi kita selesaikan yang kuadratnya dulu. Setelah diselesaikan yang pertama yang kolom ini hasilnya ini. Ya, jadi 5-nya itu berasal dari jumlah n-nya. Kemudian di hasil kuadratnya 0,31 ya. 0,31 ya. Jadi 5 kali 0,31 terus yang ini 6 kali 0, sekian. Nah, hasil akhir tadi 4,84. 4,84. Oke. Ini adalah varian between. Sekarang angkanya sudah ketemu nih, varian within dengan varian between-nya sudah ketemu. Ya. Tinggal kita mencari nilai F-nya. Bapak Ibu sambil ngitung ya, takutnya saya ada slip ngitung juga ya, tapi
nanti berdampak pada nilai akhir. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Sampai kita menemukan dua nilai yang dicari ya di dalam ANOVA, itu varian within dan varian between. Kita sudah ketemu semua nih. Within-nya tadi 0,80 dan between-nya 4,84. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, minta tolong ditayangkan lagi tadi jawaban yang terakhir, Pak. Yang mana? Yang between ya? Yang, iya. Ini. Kelihatan nggak kalau segini, Bu? Atau per tahapan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Terima Ya. kasih. Yo, sudah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Jadi kita akan mencari F-nya sekarang ya, berarti langkah yang ke-6. F itu tadi di awal ya, nih. Nah, ini. Jadi kita tulis varian between dibagi varian within, itu untuk F-nya. Between-nya tadi 4,84 dibagi within-nya adalah 0,8. Empat koma delapan empat bagi 0,8, 6,05. Nah, F-nya sudah ketemu, F hitungnya ya. Ini jadi yang ke-6 kita menentukan nilai F. F itu kan rumusnya varian between dibagi varian within. Tadi kita udah menemukan between-nya adalah 4,84 dan within-nya 0,80. Nah, setelah dibagi hasilnya 6,05. Nah, angka 6,05 ini adalah nilai hitung. Nilai hitungnya 6,05. Tinggal kita mencari nilai tabelnya berapa. Nanti kalau sudah ketemu nilai tabel, maka kita akan bandingkan antara nilai hitung dengan nilai tabel. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, keputusannya menolak H0. Dan jika nilai hitung kurang dari nilai tabel, berarti keputusannya gagal menolak H0. Itu sudah ada semua kan di konsep uji hipotesis, ya. Oke, sampai ketemu nilai F hitung. Ada yang tanyakan? Insya Allah masih nyambung, Pak. Masih, ya. Oke, mudah-mudahan.
Semuanya lancar ya. Amin. Nah, kalau sudah ketemu, maka langkah selanjutnya kita harus lihat tabel, tapi dengan mencari DF-nya dulu, masing-masing DF-nya. Untuk pembilangnya berarti ya untuk yang nanti kolomnya itu K-1. Jadi 3 dikurangi 1, 2. Terus untuk penyebutnya berarti nanti yang barisnya itu berada di angka tadi totalnya N-nya 15 ya dikurangi 3. Jadi 12, di baris 12. Ya. Ini, jadi di DF ini nih, yang ada di bawah rumus F ini ada DF untuk K-1 ini untuk pembilang, dan N-K ini untuk penyebutnya. Sekarang kita akan buka tabel F. Tabel F tapi yang 0,05 ya. Ini saya stop dulu. Jadi kita sudah menentukan DF, jadi ketujuhnya tentukan DF ya. Tentukan DF. Nah, DF itu untuk pembilang kita sudah hitung K-nya 3. K itu K-1 dan penyebutnya N-K. Oke, tadi sudah ketemu ya. Ini akan 3-1 sama dengan 2, sedangkan ini yang N-K itu 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Kita stop dulu share ini, saya akan buka tabel. Tabelnya, buka dulu tabel. Saya share tabelnya dulu ya, share tabel. Oke, nah ini tabelnya. Nah, jadi Ibu tinggal cari, kalau di laptop tinggal turun ke bawah, di bawah chi-square ya. Kemudian ada tabel distribusi untuk F. Nah, yang pertama muncul itu di sini ada F tabel untuk alfa 0,1. Jadi jangan pakai ini karena yang kita diminta untuk menggunakan alfa 0,05. Jadi yang biasa dipakai 0,1 dan 0,05 ya. Jadi ini kita lewat, kemudian di bawahnya nanti ada lagi, nah ini tabel yang alfanya 0,05. Tadi kan ada pembilang dan penyebut. Nah, pembilang itu yang ini, yang kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Sedangkan penyebut ini yang ke bawah, yang DF2 ya, DF2-nya. Jadi tadi kita sudah ketemu bahwa pembilangnya K-1, jadi jumlah kelompoknya ada 3 dikurangi 1 berarti 2. Di sini di baris di kolom 2. Kita jangan kemana-mana, pokoknya di kolom 2 aja. Walaupun ada beberapa kolom ke sampingnya, abaikan saja ya. Kita lihat di kolom 2. Kemudian untuk penyebutnya itu N-K. N itu adalah jumlah semua N-nya. Tadi di A ada 5, di B ada 6, di C ada 4 dijumlahkan menjadi 15. 15 dikurangi K. K itu jumlah kelompoknya. Jadi A, B, C. Jadi 15 dikurangi 3. Maka kita berada pada baris ke-12. Baris ke-12 tarik. Bapak Ibu mau narik dari kolom 2 boleh. Kolom 2 terus turun sampai baris 12. Atau mau dari baris 12 sampai ke kolom 2 boleh. Ya, akan ketemu nilainya. Nilainya adalah 3,8. Kita besarin dulu.
kurang besar. Sorry. Oh, nggak bisa ya. Nah, langsung aja ya. Ini 3, mana tadi? Kolom 2, 3,8853. Kita ambil dua angka belakang koma saja. 3,88. Hasilnya nilai tabelnya adalah 3,88. Nah, maka di sini nilai tabel sama dengan 3,8853. Jadi nilai hitungnya 6,05, nilai tabelnya 3,8853 ya. Nah, tinggal dibandingkan antara nilai hitung dengan nilai tabel. Nilai hitung 6,05 di langkah 8-nya bandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. N tabel. Jadi di sini kalau dilihat 6,05 itu lebih besar dari 3,88. Ya. Jadi kalau dibandingkan, maka kita lihat nih. Jadi 6,05 sudah pasti lebih besar dari 3,88. Ya, ini hasil bandingnya, hasil perbandingannya ternyata nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Kalau nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka keputusannya adalah menolak H0. Jadi langkah berikutnya keputusan ya. Keputusan. Langkah 9 keputusan. Keputusan itu menolak H0. Oke, kita sudah sampai pada keputusan menolak H0. Kalau menolak H0 berarti dalam kasus kita ini adalah, pertanyaannya kan tadi di dalam soal itu, coba bandingkan apakah rata-rata HB pada masing-masing kelompok itu sama atau tidak ya. Jadi kalau dilihat dari sini kata-kata H0 pada kasus kita adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata HB pada daerah A, B, dan C. Nah, itu kata yang ada dalam H0 itu kita tolak. Kita tolak yang menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata HB ibu hamil di daerah A, B, dan C ditolak. Berarti kita menyimpulkan yakin 95% terdapat perbedaan rata-rata HB pada ibu hamil di daerah A, B, dan C. Maka langkah 10-nya adalah kesimpulan. Kesimpulannya gimana bunyinya tadi? Kita yakin 95%. Dari mana sih 95%? Dari itu, alfanya yang dipakai adalah 0,05. Berarti CI-nya, kalau confident intervalnya itu kan 1 dikurangi alfa. Berarti 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Kalau dibuat persen tinggal dikali 100 berarti 95%. Maka keyakinan kita adalah 95% bahwa terdapat perbedaan rata-rata HB ibu hamil pada daerah A, B, dan C. Nah, sampai situ udah selesai Bapak Ibu jawab. Kalau misalnya diminta sampai simpulan, sudah beres bisa ya, berarti udah sampai pada jawaban yang terakhir kalau sampai simpulan. Kecuali ada pertanyaan lagi, jika terdapat perbedaan, daerah mana saja yang memiliki perbedaan? Maka hitungannya dengan Bonferroni post hoc test itu ya. Oke, sampai simpulan dulu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu?
Sampai ketemu kesimpulannya, kita menyatakan yakin 95%, yakin 95% bahwa terdapat perbedaan rata-rata HB ibu hamil pada daerah A, B, dan C. Ya. Itu kesimpulannya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Aman, Bu? Aman, Pak, aman. Aman, ya. Sip. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Berarti ada 10 langkah ya, Pak, ininya cara menentukannya. Ya, 10 langkah sampai simpulan aja. Kita yang apa daerah mana yang berbeda nggak usah lah ya. Tapi dalam nanti materinya nggak apa-apa. Saya kirim semuanya. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, ini kan ada perbedaan nih. Nanti ingin mencoba misalnya daerah mana aja yang beda antara A dan B, A dan C, dan B dan C gitu ya. Nah itu 3 kali ngitung berarti nanti Bapak Ibu. Kalau diminta ada perbedaan atau tidak. Tapi yang saya jelaskan sampai simpulan lah, paling tidak sampai simpulan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kalaupun ini keluar dari ujian, saya tidak akan tanya daerah mana yang berbeda. Ya. Begitu. Sudah Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan? Ujian soalnya sama nggak, Pak? Soalnya beda, Bu R. Sama aja Cuma sih, rumusnya Pak. benar ini yang dipakai gitu loh. Kalau misalnya ujian, kalau soal pasti dibedakan. Cuma kalau sekarang paham, Bapak Ibu tuh gampang lah gitu. Kalau maksudnya untuk mengerjakannya tinggal buka buku saja, buka buku. Nah aplikasinya nanti tinggal sesuai dengan langkah-langkah ini. Nah, kalau sudah paham sih, Insya Allah bisa mengerjakan ya. Itu. Ya, mungkin nanti bukan HB atau disebutnya dengan nilai mahasiswa, bisa aja, macam-macam, Bu. Tapi kan cara pengerjaannya yang penting. Tahapannya berarti, Pak, ya sama ya, dan Sama, rumusnya. iya, tahapannya sama, Bu. Rumusnya itu juga, cuma jangan berharap soalnya sama ya. Kecuali saya lupa yang mana sih yang pernah dikasih contoh pada saat kuliah. Makanya sekarang saya catat biasanya soalnya itu kalau dulu Bu saya dadakan terus soalnya, saya jadi bikin soal di kelas gitu. Sehingga bisa terjadi yang namanya soal yang dibikin contoh itu mirip bahkan sama dengan yang diujikan. Ya, untuk menghindari itu saya langsung bikin soal aja. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan Ibu, Bapak? Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Welly. Itu kan yang menghitung DF itu kan yang K-1 sama N kurangi K. Tapi di situ N-nya kan N kecil. Oh ya. Nah, itu terus N... Bapak tadi masukinnya N-nya jadi jumlah populasi, jadi kayak N besar. Terus tadi juga keterangan di depan. Keterangan di depan Bapak nulisnya N kecil sama dengan jumlah sampel. Jadi gimana itu fleksibilitas apa? Ya sebenarnya sampel sih, sampel bukan populasi. Kalau populasi memang N besar, tapi kalau ada ketidakkonsistenan tadi sebenarnya N kecil, yang benar tuh N kecilnya. N kecil ya. Jadi walaupun nanti dijumlahkan dari A, B, jadi di C. situ K-1 sama N kecil kurangi K. K, iya. N kecil berarti ya, tapi tetap N kecil nilainya 15. 15, ya. Karena kan masing-masing kelompok tuh di sampling kan. A sekian orang sampelnya, B sekian orang sampel, walaupun dijumlahkan sampel plus sampel plus sampel, tetap aja sampel hasil akhirnya kan. Beda dengan populasi keseluruhan. Karena saya ya Pak tulisan N kecil N besar. Kenapa? Tulisan N kecil N besarnya berarti nggak ngaruh ya Pak? Iya, kalau di sini. Tapi yang benar itu N kecil, Bu. N kecil. Jadi kalau tadi ada keluar N besar, itu berarti
ketidakkonsistenan ya, harusnya N kecil tetap, N kecil ya, tapi N kecilnya jumlah dari semua sampel yang masing-masing kelompok ada. Ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Ya. Nanti materi saya kirim ke Bu Erna ya, Bu. Iya, Kemudian Pak. ini yang oret-oretnya saya perlu dikirim juga, Bu. Apa udah Wajib. dicatat? Wajib, Pak. Tadi ada yang ketinggalan oretannya, Pak. Oh gitu. Terus Ya. nungguin kiriman Bapak. Ya, kalau gitu nanti yang oret-oretnya di WA ya. Terus Ya, yang apa? Materi PPT-nya saya kirim ke email. Iya. Oke, nggak ada yang tanyakan lagi nih ya. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kabar gembiranya kita cuti bersama ada ya, Bu, Pak. Ada cuti bersama tanggal 29 sampai dengan 6 Mei ya. Nah, pokoknya lumayan panjang lah, seminggu lebih ya dengan lebarannya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Saya izin keluar ya, Bu, dari ruang Zoom. Terima kasih, Pak. Ya.